Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafindran, NIM 190141004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Tata Kelola Teknologi Informasi, topik Tata Kelola Proyek dan SDM. Apa yang mungkin terjadi bila manajemen proyek tidak diterapkan? Yaitu target waktu atau deadline tidak tercapai, pekerjaan yang harus diulang atau terjadi duplikasi, budget atau anggaran yang dilampaui, kemajuan proyek yang tidak jelas, konflik di antara staf selama penugasan di proyek, kompetensi yang kurang dari anggota tim proyek, perubahan lingkup proyek yang terus-menerus, staf proyek menerapkan metode pengelolaan proyek sesuai pengalaman dan selera sendiri-sendiri dan tidak ada standarisasi. Pengendalian waktu. Kalau terjadinya pengendalian waktu, akan ada aktivitas seperti berikut ini: pendefinisian aktivitas, urutan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, pengembangan jadwal, pengendalian jadwal. Gambar pertama, contoh pengendalian waktu menggunakan CPM Network Planning. Ini adalah gambar kedua, perencanaan yang baik. Kurva S, 50% prestasi, 50% waktu. Garis merah menunjukkan pelaksanaan, garis biru menunjukkan perencanaan. Ini adalah contoh gambar contoh pengendalian waktu menggunakan CPM Precedence Diagram. Ini contoh kedua dari diagram precedence. Ini adalah contoh pengendalian waktu menggunakan CPM bar chart. Pengendalian waktu menggunakan time schedule. Pengendalian mutu. Harus dilakukan 3 tahap mengendalikan mutu. Pengendalian mutu bahan baku dan bahan olahan. Pengendalian mutu proses pekerjaan. Pengendalian mutu hasil pekerjaan. Pengukuran pengendalian mutu mencakup pengukuran dimensi dan kualitas. Pengendalian mutu dicontohkan dalam suatu susunan gambar kerja atau RKS. Spesifikasi, tata cara, uji hasil, menghasilkan input, proses, dan hasil. Kurang cermat dalam perencanaan, kurang memahami spesifikasi peralatan, kurang memahami tata cara kerja, kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan, kurang memperhatikan estetika. Mengapa? Karena kurangnya manajemen waktu. Dimensi kualitas, memenuhi fungsi, elemen tambahan, memenuhi spesifikasi, kemudahan perbaikan, layak, cita rasa seni, daya tahan, handal. Dalam bahasa Inggris disebut juga performance, features, conformance, service ability, perceived quality, aesthetic, durability, reliability. Disatukan menjadi sebuah quality. Total Quality Management (TQM). TQM sama dengan strategi dalam mengelola kualitas untuk memuaskan pengguna melalui continuous improvement. Focus on consumer.
continuous improvement, quality improvement, accurate evaluation, involve all people and function. Sistem manajemen dinamis. Peningkatan berkelanjutan pada sistem manajemen mutu pelanggan. Adapun persyaratannya, tanggung jawab manajemen sumber daya, pemantauan perbaikan mutu, proses pelaksanaan proyek, dan menjadi produk. Continuous improvement by PDCA cycle. Plan, merencanakan perubahan. Do, melaksanakan. Check, evaluasi. Act, tindakan penyesuaian. Quality control, pengujian kualitas produk. Quality assurance, upaya untuk meningkatkan kualitas melalui perbaikan proses. Pengendalian biaya, perencanaan sumber daya, estimasi biaya, penganggaran biaya, pengendalian biaya. Analisa biaya proyek, RKAKL, analisa anggaran kegiatan. Pelaksanaan, analisa biaya pekerjaan, analisa biaya konstruksi fisik. Kegiatan X, harga satuan kegiatan. M2 HA, paket, kawasan, lokasi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Volume pekerjaan X, harga satuan pekerjaan. M2, M3, unit. Biaya pekerjaan, sigma biaya pekerjaan tambah overhead plus keuntungan. Pengendalian biaya dilakukan melalui dokumen perkiraan arus kas, pembayaran uang muka, pembayaran hasil pekerjaan, pekerjaan tambah kurang, penyesuaian harga, denda dan ganti rugi, kompensasi, perubahan kontrak. Pengendalian biaya, ini adalah contoh tabel alokasi ongkos untuk alternatif waktu mulai tercepat. Pengendalian biaya, perencanaan sumber daya, perkiraan biaya, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, berbagai teknik, metode, dan prosedur bersangkutan. Output, keperluan sumber daya per kegiatan, angka perkiraan biaya, data pendukung, anggaran per kegiatan, rencana penarikan dana, tindakan koreksi, revisi angka anggaran. Manajemen konstruksi, pembangunan bangunan gedung negara. Pengertian manajemen konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan secara sistematis pada suatu proyek konstruksi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek yang secara optimal. Peranan manajemen konstruksi. Agensi Construction Management (ACM). 2. Extended Service Construction Management (ESCM). 3. Owner Construction Management (OCM). 4. Guaranteed Maximum Price Construction Management (GMCM). Fungsi 1. Perencanaan planning. 2. Mengorganisasi organizing. 3. Penempatan SDM staffing. 4. Mengarahkan directing. 5. Mengontrol controlling. Aspek manajemen konstruksi. Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien dan efektif diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknis pelaksanaan, perencanaan, planning, penjadwalan, scheduling, pengendalian, controlling. Tujuan
Manajemen konstruksi adalah mengelola pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan atau specification dalam kurun waktu tertentu dengan biaya yang ditetapkan. Manajemen konstruksi dalam pembangunan BGN dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 45-PRT-M-2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Organisasi proyek. Ini adalah diagram PMA, pemimpin proyek, pengelola administrasi, bendaharawan, teknologi, pengelolaan teknis, hubungan kerja, konsultan MK atau pengawas, konsultan perencana, terakhir kontraktor. Penggunaan konsultan manajemen konstruksi. Bangunan gedung bertingkat atau 4 lantai. Bangunan gedung dengan luas total 5.000 meter persegi. Bangunan gedung khusus. Pembangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi dan atau yang dilaksanakan lebih 1 tahun anggaran multi-year project. Grafik persentase biaya konsultan dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara. Klasifikasi tidak sederhana. Kurva biru menunjukkan perencanaan yang terus menurun. Grafik merah manajemen konstruksi yang juga sama menunjukkan penurunan. Garis hijau yaitu grafik pengawasan, terjadi juga penurunan, dan garis ungu atau grafik ungu terjadi penurunan yang sangat besar. Grafik persentase biaya konsultan atau pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara. Klasifikasi khusus. Garis biru adalah perencanaan, garis merah adalah manajemen konstruksi, garis ungu adalah pengelolaan kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.